Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sherlyn Letde, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar semester 6 kelas E Universitas Nusa Cendana. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran di sekolah dasar menggunakan model pembelajaran terpadu, yaitu model sequence. Model sequence adalah model pembelajaran terpadu yang menekankan pada urutan karena adanya persamaan-persamaan konsep walaupun mata pelajarannya berbeda, di mana beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan, sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Selamat menyaksikan. Anak-anak, selamat pagi Bu. Nah, Ibu akan memberikan jajar kepada kalian untuk menambah semangat kalian. Ketika Ibu mengatakan selamat pagi anak-anak, kalian harus menjawab pagi Ibu. Lalu Ibu mengatakan apa kabar kalian semua, kalian harus menjawab baik, sehat, luar biasa. Apakah semuanya mengerti? Mengerti. Oke, kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian semua? Sehat, baik, luar biasa. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Di negeriku. Pembelajaran 1. Coba anak-anak seperti Ibu, kita akan belajar hari ini pada tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai, apakah semuanya hadir? Hadir Ibu. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Di sini, kita tahu bahwa dalam negara kita Indonesia memiliki banyak perbedaan. Perbedaan suku, bangsa, agama, ras. Namun, dalam perbedaan itu, kita bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Nah, untuk memperdalam diri kita, Ibu akan membagikan sebuah teks tentang suku bangsa yang ada di negeri. Ini Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Kalian harus membaca teks ini secara seksama. Kemudian ada 2 pertanyaan yang akan diberikan, yaitu yang pertama, kalian disuruh mencari kata tulis yang ada dalam teks tersebut dan mengartikannya. Lalu yang kedua, anak-anak harus mencari pokok pikiran dari setiap paragraf. Baik, waktu yang Ibu berikan kepada kalian adalah 5 menit. Lalu Ibu akan memanggil perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Silakan bekerja anak-anak. Baik, silakan Diana mempresentasikan hasilnya. Pertanyaan pertama, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan, lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nomor 1,
Slogan, artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Yang kedua, sensus penduduk. Perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Yang ketiga, aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Soal nomor 2, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf. Pokok pikiran paragraf pertama yaitu bangsa Indonesia memiliki beragam perbedaan, tetapi penduduk Indonesia tetap hidup rukun. Pokok pikiran paragraf kedua yaitu berdasarkan hasil sensus BPS, Indonesia memiliki 1331 suku bangsa. Baik Diana, mari kita berikan tepuk salut kepada Diana. Tepuk salut, 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 salut. Baik anak-anak, tadi teman kalian sudah mewakili kalian untuk mempresentasikan hasilnya, di mana mencari kata sulit dari teks yang sudah kalian baca. Dari sini Ibu akan menjelaskan ulang, di mana tadi teman kalian sudah menjelaskan dan menemukan kata sulit dalam teks tersebut, yaitu slogan. Slogan artinya kalimat pendek yang menarik dan mudah dipahami. Lalu yang kedua, yang kata sulit yang kalian temukan yaitu sensus penduduk, di mana perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu adat, artinya aturan atau kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu. Dan pertanyaan kedua yang tadi kalian sudah presentasikan yaitu pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, di sini pokok pikiran dalam paragraf pertama yaitu bangsa Indonesia memiliki beragam perbedaan, tetapi penduduk Indonesia tetap hidup rukun. Yang kedua, pokok pikirannya pada paragraf kedua yaitu berdasarkan hasil sensus BPS, Indonesia memiliki 1331 suku bangsa. Nah, baik anak-anak, selanjutnya di sini teman kalian akan melakukan percobaan, yaitu yang pertama teman kalian akan melakukan percobaan mendorong meja. Silakan. Ya, lalu mengembalikannya ke tempat awal. Baik, lalu percobaan yang kedua, kertas ini awalnya utuh, lalu teman kalian akan merepasnya. Baik, sudah, silakan duduk Diana, terima kasih. Nah anak-anak, tadi teman kalian sudah melakukan percobaan, yaitu yang pertama mendorong meja. Nah itu adalah gaya yang dilakukan sehingga meja itu dapat bergerak. Lalu yang kedua, awalnya kertas ini utuh, tetapi ketika diremas akan berubah bentuk. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan arti dari gaya, yaitu suatu tarikan atau dorongan yang terhadap benda sehingga benda itu dapat berpindah tempat dan berubah bentuk. Baik anak-anak, di sini ada SKPD yang akan diberikan kepada kalian untuk mengerjakan dalam kelompok. Ibu akan berikan waktu kepada kalian 5 menit. Di sini ada gambar dan pertanyaannya, kalian akan menjawab apa yang terjadi pada gambar tersebut. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan? Sudah Bu Guru. Silakan perwakilan dari kelompok untuk mengerjakan hasilnya. Itu Julia. Baik, nomor 1, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah jatuh dari pohon terjadi karena tarikan dari bumi sehingga adanya gaya gravitasi. Nomor 2, di sini terdapat gambar mobil. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan mobil pada gambar dapat bergerak? Jawabannya, mobil dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot sehingga terjadinya gaya otot. Nomor 3, di sini terdapat gambar jarum menempel di magnet. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Jarum menempel karena tarikan gaya magnet.
Yang keempat, gambar bola lampu yang sedang menyala. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Jawabannya, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Yang kelima, ada gambar seorang anak mendorong meja. Pertanyaannya, jelaskan gaya yang terjadi pada gambar di bawah ini. Jawabannya, meja dapat bergerak karena adanya gaya dorong. Terima kasih Surya, mari kita berikan tepuk tangan. Baik anak-anak, tadi teman kalian sudah mempresentasikan hasilnya, dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam gaya. Di sini Ibu sudah memiliki gambar. Yang pertama ada gaya Pegas. Gaya Pegas terjadi karena adanya gaya yang dihasilkan oleh Pegas. Yang kedua, di sini ada gaya gesek. Gaya gesek terjadi karena adanya. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek merupakan suatu gaya yang terjadi karena ada bagian benda bergesekan dengan dua permukaan datar. Di sini ada seorang anak yang naik sepeda. Tiba-tiba dia mengerem, maka terjadinya gesekan antara kampas rem dan ban. Yang ketiga yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi merupakan suatu gaya yang terjadi karena adanya gravitasi bumi. Anak-anak lihat contoh yang ada. Yang keempat adalah gaya otot. Gaya otot merupakan suatu gaya yang menggunakan tenaga otot, sehingga gaya yang dihasilkan disebut gaya otot. Contohnya ada di sini. Yang kelima yaitu gaya magnet. Gaya magnet merupakan suatu gaya yang ditimbulkan oleh suatu dorongan dan tarikan magnet. Di sini contohnya adalah paku yang menempel pada magnet. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu berikan tentang macam-macam gaya, apakah anak-anak pahami? Paham, Ibu. Baik. Dan di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Ada 3, yaitu yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda diam, di mana contohnya bola yang awalnya diam kemudian ditendang akan bergerak. Hal ini terjadi karena adanya gaya yang diberikan kepada bola dengan tendangan kaki. Yang kedua yaitu gaya mempercepat gerakan, di mana contohnya ketika seseorang menaiki sepeda menambah dayungannya, maka sepeda itu akan semakin cepat. Yang ketiga yaitu gaya memperlambat gerakan. Contohnya ketika seseorang menaiki sepeda dengan laju yang sangat cepat, tiba-tiba mengeremnya, itu menghasilkan gaya yang lambat. Nah, anak-anak, apakah penjelasan yang sudah Ibu berikan anak-anak sudah mengerti dan pahami? Sudah, Ibu. Baik. Dan materi kita hari ini yaitu di mana gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan terhadap suatu benda sehingga benda itu dapat berubah bentuk dan bertindak tepat. Lalu ada macam-macam gaya, yaitu gaya gesek, gaya otot, gaya pegas, gaya gravitasi bumi, dan gaya magnet. Lalu ada juga pengaruh gaya terhadap benda, yaitu gaya mempengaruhi benda diam, lalu gaya mempercepat gerakan, dan gaya memperlambat gerakan. Nah anak-anak, dari penjelasan Ibu, materi kita sampai di sini saja. Dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Ibu mengundang salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Neni, pimpin kita dalam doa untuk kita pulang ke rumah kita. Semua sikap berdoa. Ya, baik Ibu dan teman-teman, kita pulang berdoa. Terima kasih Neni. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu.